Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rahman Sonjaya. Saya dari kelas 3D, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya mengenai bagaimana sih caranya menggunakan parafrase RIO. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu penjelasan tata cara menggunakan parafrase RIO. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke tutorialnya bagaimana cara menggunakan parafrase RIO. Kita langsung cari saja di Chrome parafrase. Kita tulis saja ya di Chrome. Lalu kita pilih yang paling atas. Nah, parafrase RIO ini memiliki beberapa produk ya teman-teman. Yang pertama kita akan menggunakan produk parafrase tool, yaitu mengubah suatu kalimat tanpa mengubah maknanya. Nah, di sini teman-teman semua bisa mengubah kalimat secara standar, formal, smooth, dan juga mulus. Kita masukkan suatu teks. Oke. Nah, misalkan ini satu contoh teks. Kita salin. Lalu kita masukkan, lalu kita input teks. Nah, di sini kita akan memilih yang misalkan standar. Nah, nanti itu paragraf ini akan mengubah teksnya, tapi tanpa mengubah makna dari teks tersebut. Jadi masih sama maknanya, tapi teksnya beda. Nah, baik, kita coba parafrase sekarang. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, dan inilah hasilnya. Nah, atau kita juga coba versi smoothnya. Baik, kita coba versi smooth. Lalu parafrase sekarang. Kita tunggu saja. Nah, ini teksnya sudah berubah teman-teman, tapi maknanya masih sama aja. Apa sih fungsinya parafrase tool? Yang pertama itu mengubah struktur kalimat tanpa mengubah makna, lalu menghindari plagiarisme, dan membuat teks lebih menarik. Beginilah tutorial bagaimana cara menggunakan produk pertama, yaitu parafrase tool. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke produk yang kedua dari parafrase RIO. Kita scroll ke bawah sampai yang paling bawah. Nah, yang pertama tadi kita menggunakan parafrase tool. Lalu produk yang kedua itu ada teks tulis ulang, atau bisa dibilang penulisan ulang artikel. Kita klik teman-teman. Nah, misalkan nih teman-teman ada tugas sekolah, kuliah,
ataupun untuk blogger juga bisa. Jadi penulisan ulang artikel ini berfungsi untuk menulis ulang artikel secara keseluruhan, lalu menghasilkan versi baru dari artikel yang sama, namun dengan struktur dan gaya berbeda. Nah, teman-teman bisa cari artikelnya itu di jurnal atau di Google, bisa cari ya. Nanti tinggal masukkan ke sini, nanti otomatis akan berubah ke suatu kalimatnya, namun masih sama arti dari makna dari artikel tersebut. Langsung saja kita masukkan artikelnya. Kita masukkan di sini, teman-teman. Lalu kita tulis ulang sekarang. Kita tunggu saja, teman-teman, hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi artikel yang kita masukkan itu akan berubah secara otomatis, ditulis ulang oleh AI menjadi lebih bervariatif atau tidak terlihat seperti plagiarisme. Dan ini hasilnya, guys. Nah, teman-teman, baik kita ke tutorial selanjutnya, yaitu produk ketiga dari para prasetyo, yaitu cek plagiarisme. Kita langsung klik saja. Nah, cek plagiarisme ini berfungsi untuk mengecek apakah tulisan mengandung unsur plagiarisme atau tidak, lalu menampilkan bagian yang mirip atau terdeteksi meniru, dan juga mengukur seberapa original tulisan, presentase keaslian. Nah, kita langsung saja masukkan teks yang ingin dicek pemeriksaan plagiarismenya. Kita masukkan saja teksnya. Nah, di sini ada dua kategori ya, ada pemeriksa plagiarisme, ada pemeriksa plagiarisme mendalam. Kita coba yang pemeriksa plagiarisme mendalam. Nah, di sini itu berbayar ya, teman-teman. 12 dolar. Jadi kita masukkan saja yang periksa plagiarisme. Kita tunggu hasilnya, teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Tuh, jadi akan dituliskan dari kalimat awal sampai akhir, apakah tulisannya ini menjiplak atau tidak, apakah tulisan ini mengikuti orang lain atau tidak, telah 100% unik. Nah,
Jadi ini juga berfungsi ya buat siswa atau mahasiswa ataupun siapapun itu yang ingin membuat suatu tulisan atau artikel. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Lalu kita masuk ke produk yang keempat dari Paraphrasio, yaitu ada pemeriksa tata bahasa. Nah, pemeriksa tata bahasa ini berfungsi untuk memperbaiki kesalahan ejaan, grammar, tanda baca, dan struktur kalimat. Membuat teks lebih rapi, profesional, dan mudah dibaca. Baik, kita langsung masukkan saja teks yang ingin diubah tata bahasanya. Kita masukkan di sini. Lalu kita cek grammar. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, kita lihat ini, jadi teks ini sudah diubah dari segi ejaan, grammar, tanda baca, dan struktur kalimat. Oh. Lalu masuk saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke produk yang kelima dari Paraphrasio, yaitu alat meringkas. Jadi ringkasan teks lah, membuat suatu kerangkuman dari suatu teks yang panjang, bisa dalam paragraf pendek ataupun poin-poin. Baik, langsung saja kita masukkan teks yang akan diringkas. Nah, di sini kita boleh pilih persenan AI ya, kita ambil aja 50% supaya tidak terlalu meniru, tidak terlalu terlihat oleh AI. Kita langsung saja ringkas sekarang. Nah, sudah muncul hasilnya. Yang asalnya 200 kata sekarang berubah menjadi 87 kata. Dan ini di hasil dari ringkasan teksnya. Ini ada nomor kata 200, nomor karakter 1493, nomor kalimat 11, nomor paragraf 4. Nah, ini sangat membantu sekali ya teman-teman untuk tugas kita. Dan ini dia hasilnya dari ringkasan teks atau alat peringkas. Baik, produk selanjutnya dari Paraphrasio yaitu ada penulisan AI atau AI essay writer. Jadi fungsinya itu untuk menghasilkan esai otomatis berdasarkan topik yang diberikan, membantu membuat draft, outline, atau contoh esai. Nah, cocok untuk tugas sekolah juga ya teman-teman. Misalkan kita pilih sedang, panjangnya kita pilih sedang, lalu kita masukkan sejarah peradaban Islam. Nah, kita langsung saja tulis ya guys. Kita tunggu saja teman-teman.
Kita juga bisa memilih dasar, maju atau proporsional. Kita pilih maju aja deh. Oke, kita mulai. Biasanya seperti ini ya teman-teman, harus ulang lagi. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Muncullah satu topik yang kita masukkan tadi, yaitu sejarah peradaban Islam. Bakal muncul sendiri ya teman-teman, satu esai ini. Wah, sangat keren sekali guys. Dan ini hasilnya. Ada 387 kata, 2532 karakter, dan ada 22 kalimat. Nah, beginilah cara menggunakan AI. Cara menggunakan penulis esai. Nah, kita masuk ke produk terakhir dari paraphrase IO, yaitu AI Humanizer atau pengecek suatu kalimat apakah kalimat atau paragraf ini oleh manusia atau oleh AI. Nah, jadi berfungsi untuk mengubah teks agar terdengar lebih seperti tulisan manusia. Haluskan struktur kalimat yang terlalu robotik, membantu ketika teks hasil AI ingin dibuat lebih natural. Kita pilih yang smart dulu aja teman-teman. Kita masukkan teksnya. Lalu kita klik. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, dan ini dia hasilnya. Nah, jadi teks yang kita masukkan tadi akan berubah secara otomatis agar supaya terlihat seperti tulisan manusia. Jadi mengurangi plagiarisme dan mengurangi terlihat apakah tulisan kita yang masukkan itu AI apa tidak. Lalu menghaluskan struktur kalimat yang terlalu robotik dan membantu teks ini menjadi lebih natural. Nah, baik teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari tutorial bagaimana cara menggunakan paraphrase IO.